Bismillah abi walid niwar wili kudus al ilahul wahid demi nama Bapa Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasih oleh Tuhan, inilah manusia yang tidak belajar atau juga tidak melihat apa yang dilakukan oleh para ustadz polemikus terhadap kekristenan. Kalau kita melihat dan membandingkan bagaimana sibuknya para polemikus dan juga para ustadz, para mualaf membahas kekristenan, setiap hari, setiap saat mereka mengobrak-abrik membahas kekristenan seolah-olah mereka lebih hebat, bahkan dijuluki pakar kristologi. Entah dari mana itu teman-teman, mereka menjadi pendakwah yang bergelar atau dijuluki kristologi. Tetapi orang ini kok ngamuk kalau dibahas tentang agamanya. Atau kami menjawab, ada apa dengan Anda? Apakah Anda ini waras? Bagaimana dengan teman-teman Anda? Nah teman-teman, mari kita lihat dulu teman-teman, bagaimana orang ini menunjukkan kebotolan yang hakiki. Ini dia videonya. Kalau Anda mempelajari kitab suci Al-Quran, kalau Anda hanya ingin menyudutkannya di mana? Ini pelajari aja kitab Anda sendiri sebagai orang Kristen. Kalau Anda mau berkurban, silakan berkurban babi ke urusanmu. Ya, tidak usah. Ya, fokus aja sama keyakinan Anda. Tidak perlu fokus sama keyakinan. Jadi jawabannya apa ini? Tidak perlu saya jawab karena pertanyaanmu pertanyaan konyol. Tapi kok konyol? Konyolnya di mana? Konyolnya di mana? Tidak usah. Itu Enggak, kubacakan ayat ini di sebelah mana di sini Ibrahim menyembelih anak kurbannya. Fokus aja sama keyakinanmu, jangan fokus sama. Oke, kenapa enggak kau bilang itu sama Juma? Enggak, Anda kan Kristen. Enggak, kenapa enggak kau bilang itu sama Juma? Juma kan sudah Islam, ngapain lagi ditanyakan? Anda kan Kristen. Juma ngapain? Sekarang saya tanya, Juma ngapain? Hah? Juma ngapain? Silakan lawan Juma, jangan lawan saya. Terus kamu kesini ngapain? Enggak, sebentar. Terus kamu kesini ngapain? Kamu bilang nggak usah otak-atik. Iya, oke. Tapi kalau Juma boleh. Enggak, sebentar. Kalau Juma boleh. Ya, urusannya diam. Silakan. Enggak. Kenapa? Enggak, sebentar gini. Kenapa kok Juma kamu bilang urusan dia, tapi kalau saya urusan kamu? Makanya kalau Anda mau berbeda sama dia, berbeda sama Juma karena level Anda sama dengan dia. Oh gitu. Teman-teman. Oh gini teman-teman, dia bilang katanya jangan nanya yang awam-awam, tanya Bang Juma kata dia, karena nanti bisa memojokkan begitu. Oh begitu. Oh gitu. Baiklah, gini aja Dian. Pentingnya apa? Biasanya pentingnya apa? Dian. Apa Anda bertanya itu? Dian. Pentingnya apa buat Anda? Kalau pentingnya pentingnya untuk Anda mau login nggak? Bentar. Anda mau login nggak? Kalau Anda mau login, silahkan jawab pada logging. Tidak usah. Illegal logging. Hah? Kenapa? Illegal logging. Begini deh. Gini, Dian. Kuasai dulu kitab Anda. Nggak usah terlalu panjang lebar. Sudah. Nggak usah. Sudah. Ya. Intinya. Bentar. Ini biar gua hadapi dulu ini sebentar. Dian. Betul. Dian. Aja keyakinan. Oke. Intinya gitu aja. Mau lari. Anda adalah mau lari dia. Anda, ini detik-detik dia mau lari nih. Detik-detik mau lari dia. Ya, intinya gitu. Enggak, kenapa enggak kamu bilang sama Juma gitu? Anda Kristen. Ya, Anda Kristen. Juma Islam. Enggak, Juma Islam enggak? Juma Islam enggak? Enggak usah panjang lebar. Bukan standar ganda kan? Ini standar ganda nih. Enggak, kenapa kamu kok standar ganda? Enggak usah panjang lebar, Bos. Ya, silakan. Anda Kristen, yakini saja agama, enggak usah waktu. Kenapa mesti berkurban ini begitu? Emang kamu kenapa? Kalau Islam berkurban kenapa emangnya? Rugi kamunya. Atau kamu mau dapat daging juga? Kalau kamu berkurban dengan daging. Itu sesama muslim mau ngomong kamu ini loh, kamu cuekin loh. Itu mau ngomong loh itu. Itu muslim mau ngomong kamu ini. Saya tidak. Memang kamu nggak ada adab. ini temanmu sultan muslim ini mau ngomong, kau nggak mau dengar itu. Apa dulu nih, Bang, di sini tuh emang nggak bisa emosi-emosi, Bang. Ngomong sama dia cuma sebenarnya, Bang. Saya tidak emosi, tapi pertanyaan ke sini itu tidak usah turun dah itu dah. Dengan ini mau aku jelasin kenapa cuma balik ke gitu, dia nanya gitu kan. Ada ya, cuma boleh. Kalau pertanyaannya tidak masuk dalam akal, tidak masuk dalam logik, tidak usah dijawab. Masa tidak masuk akal pertanyaannya? Karena memang dia nggak sanggup lagi nih. Dian,
kamu, untungnya apa Anda untuk menjawab pertanyaan atau memberikan pertanyaan itu? Apa untungnya terhadap keyakinanmu sebenarnya? Hah? Untungnya. Apa untungnya? Baik, saya jelasin. Pertama, supaya orang-orang jangan lagi nempel-nempel, ngemis-ngemis ke Bible kami. Oh, bukannya terbalik ya? Sekarang saya tanya kamu, dari mana kamu tahu kalau Ibrahim itu menyembelih domba di Quran? Kenapa mesti saya harus jawab? Kau kan katanya nggak nempel-nempel. Sekarang aku tanya, kau mau nempel-nempel kitabnya orang Kristen nggak? Nggak, sebentar. Sebentar dulu. Oke, kalau nggak mau nempel, di mana di situ Ibrahim menyembelih domba? Di mana? Cara kita buat apa sih? Ya udah, di mana? Di mana di Quran di situ ada yang menyembelih domba di mana? Kenapa Anda nempel di Al-Quran? Kenapa? Dulu. Dian, di sebelah mana? Di situ bahwa Ibrahim itu menyembelih domba di sebelah mana? Nggak perlu saya jawab. Toh juga ujung-ujungnya. Nggak perlu, kok nggak perlu. Terus kenapa kau nebeng di kitab kami? Kenapa kau nebeng di kitab kami? Emang kamu lihat saya nih di kata kamu? Oke, kalau gitu, sekarang ku tanya, kenapa kau bilang seperti itu? Hah? Saya nebeng nggak dengan kitab kamu? Sejak kapan saya baca kitabmu? Saya tidak pernah baca kitab. Oke, baik, kita uji ya. Kok gelagapan? Kenapa kau gelagapan? Hah? Kenapa kau gelagapan? Apa? Mau diuji kau takut? Untungnya apa? Anda harus mengotak-atik kayak itu nanti Supaya terbukti dustamu. terbukti di stasiun kan? Iya. Supaya dustamu itu terbukti. Tidak menyukai kebaikan, Bang. Babi dilarang di kitab tapi kamu yang makan babi. Tuh kan, lihat tuh. Katanya dia nggak mau urusan katanya. Sekarang dia melakukan penyerangan. Lihat nih. Saya kan memberikan. Oke, baik. Ku jawab ya. Kau bilang babi ya. Kau bilang babi tadi ya. Nah. Mau dibahas kau takut. Tidak perlu bos. Intinya Mau dibahas kau takut. Kenapa kau takut? tidak perlu kamu bahas, pelajari saya kitabmu sendiri. Selesai. Ya, selesai. Kenapa nggak kau bilang sama Juma gitu? Hah? Kenapa nggak kau bilang sama Juma gitu? Emang pernah saya lihat Zuma langsung? Kalau saya langsung tidak, saya akan masuk ke dalam sini. Lihat tuh. Berarti Juma sebentar. Berarti Juma salah. Kenapa saya tidak mengatakan salah? Nggak berani dia kan? Ini standar ganda ini bermuka dua nih orang nih bermuka dua nih. Sebentar Bang Sultan. Ini Dian. Zuma muslim itu. Nah dia logis, karena memang keadaan gimana. Oh, jadi gini teman-teman. Kalau Islam ngomongin Kristen, Dian bilang itu dakwah. Oh, dakwah. Tapi kalau Kristen bertanya tentang Islam langsung ngamuk ya. Penistaan itu. Itu penistaan itu tangkap. Penistaan gitu ya. Saya tuh juga fair. Kalau ada orang Islam mau taat Kristen, saya bilang nggak usah urus orang. Oke. Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu tahu nggak apa yang dilakukan Juma, Rifa, Donditan dan kawan-kawan, tahu nggak? Alhamdulillah mau taat dan mengislamkan orang yang benar-benar. Alhamdulillah kata dia mereka tuh. Inilah yang saya bilang. Inilah gambar wajah Islam ini seperti ini. Ini si Dian inilah ya. Gambar wajah Islam ini Dian inilah. Sebelumnya. Dian, sekarang kamu saya tanya. Kalau gini. Kalau Islam seperti Zuma, Donditan, Rifa, ya kan, mereka membahas si Felix Xiao misalnya gitu. Kalau mereka membahas Kristen, itu namanya dakwah. Alhamdulillah ada yang masuk Islam gitu ya. Orang sudah tahu Ya. bahwa di kristologi juga ada namanya Islamofobis. Tahu saya Itu kan? Kejang enggak, sebentar dulu. Mau konfirmasi dulu. Zuma, Rifa, ya itu tetap akan menjadi Kristen. boleh mereka ya membahas Kristen boleh ya. Edis. Silakan bahas Kristen. Saya tidak akan bahas terhadap agama. Bukan, enggak. Kalau mereka bahas Kristen boleh ya. Silakan bahas sendiri Kristen, silakan. Bukan Zuma, Rifa bahas Kristen boleh ya. Silakan aja debat sama Zuma, jangan sama saya. Saya cuma bilang, jangan. Kamu ngapain kesini? Saya yang nganu debat sama kamu. Kamu yang naik kesini atau saya yang debat sama kamu? Nah, kenapa emang kalau saya naik? Itu kan hak demokrasi dan juga. Terus ngapain kamu naik ke sini? Kamu suruh saya debat sama Juma. Makanya kalau misalkan udah mau nanya udah terima. Enggak, kita mainkan dulu ya teman-teman. Pokoknya kita hibur ini hiburan ini. Tidak Acara hiburan minggu pagi
Kalau Anda hanya ingin sekedar tahu, mending bawalah sesuatu hal yang baik. Gak usah. Oh, gitu. Pelajari aja. Gini, Dian. Oke, baik. Gini. Sebentar, ku terima sarannya. Bang Sultan, sebentar. Ku terima jawaban dia. Sebentar, ku terima jawaban dia. Dian, ku terima jawabanmu bahwa supaya yang Kristen jangan bahas-bahas Islam, urus agama sendiri. Betul? Betul? Itu pesanmu kan? Enggak, sebentar. Itu pesanmu bukan? Kenapa Enggak, Anda harus tahu? sebentar. Itu pesanmu betul bukan? Betul tidak itu pesanmu? Kenapa harus Anda tahu? Nih kan, gelagapan kan? Aku cuma tanya betul tidak bahwasannya kamu di sini datang untuk menyampaikan supaya Kristen itu nggak usah bahas-bahas Islam, betul? Kalau kamu bahas Islam secara arah yang bagus, Lari sekarang. Tadi pesanmu itu. Sekarang gara-gara kau tahu, gara-gara Juma juga bahas. Aduh, Juma juga bahas nih. Ntar saya pusing nih. Gimana jawabnya dia? mau apa? Berarti boleh aja lah dia lah gitu. Udah ganti lagi, ganti udah kau cabut lagi nih. Ini mu. Berani nggak lu on cam? Kenapa sih nggak on cam? Ya udah, saya nggak. Udah sering saya on cam. Nah, kalau nggak on cam kau kutendang. Kalau nggak on cam kutendang kau. Kutendang nggak kau. on cam. Berani nggak on cam kamu? Nah, ke laut kau kalau nggak on cam. Kasih orang. Sultan. Bentar dulu. Enggak gini loh Sultan. Yang kulihat itu begini. Banyak orang-orang itu yang kejang-kejang. Banyak orang-orang itu yang saya katakan itu tidak terima dengan apa yang saya lakukan ini. Dia protes gitu. Kenapa sih kamu kan Kristen kok kamu bahas-bahas Islam kenapa? Dia bilang begitu. Nah terus saya bilang begini Bang. Kalian itu sebelum ngomong begitu, apakah kalian tahu bahwa si Juma, Ripa dan kawan-kawan itu mereka Muslim membahas Kristen? Nah, terus ketika mereka ketemu dengan hal saya bandingkan dengan seperti itu jawabannya, oh kalau mereka kan ada dalilnya, ada dasarnya, gimana nih? Lagi ya. Kalau masalah person itu beda-beda dis, tapi dasarnya kau mungkin pernah dengar dari Doditan juga kan, Kodondi bilang gini, kalau dalam Kristen itu kan ada namanya kristenisasi, ya kan? Kalau di kita kan nggak ada, karena di kita itu lakum dinukum mulai dengan la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Jadi kalau seandainya orang pengen masuk Islam itu mesti ditanya dulu ada pemaksaan nggak dari pihak ketiga atau dengan kesadaran penuh nggak. Jadi nggak ada namanya pemaksaan untuk masuk ke Islam itu. Sedangkan yang dikhawatirkan oleh guru-guru yang kayak Bang Zuma, Kodonditan itu kan karena ada kristenisasinya. Jadi sekarang tuh fungsinya kenapa dia bikin platform kayak gitu tuh untuk membentengi akidah umat Islam. Itu aja tujuannya. Oke, jadi intinya kalau Islam bahas Kristen boleh gitu ya? Bukan Didukung gitu ya? kau bukan masalah bahas Kristen, kan? dia mau bahas. Inilah yang gue bilang standar ganda teman-temannya. Mereka ini setiap ditanya ada Muslim yang seperti itu bahas-bahas Kristen, selalu dicari dalilnya. Ada ini dalilnya. Ada hal yang membenarkan ini karena ada kristenisasi lah, karena ini. Terus giliran saya balik, saya juga bahas Islam gitu. Berarti salah ini, penistaan ini, angka, ini harus Sherlock nih, penjarakan, gitu ya, gitu. Dah. Ya gitu jadinya, pola pikirnya seperti itu. Itu yang tadi aku bilangin tadi, karena di Kristen itu ada kristenisasi. Kalau kita nggak ada. Aduh, ku naikkanlah dulu satu Kristen dulu untuk menjawab. Silakan, boleh satu Kristen boleh. Karena saya tuh jarang sekali mau naikkan orang Kristen ke sini loh. Jarang banget saya tuh mau naikkan orang Kristen. Ini saya kasih kesempatan satu orang Kristen kalau mau naik, mau diskusi dengan si Sultan ini silakan ya. Ini Kau naikin Kristen diskusi sama kau dis, jangan sama aku dis. Aku diskusi sama kau, bukan sama orang lain. gini loh Sultan, kenapa sih kita ini bermuka dua gitu loh? Kalau misalnya orang Islam membahas Kristen boleh, kenapa yang Kristen bahas Islam nggak boleh?
kau udah lihat kan tujuannya dia membahas itu tuh untuk membentengi akidah umat Islam, karena di bagian Kristen itu ada kristenisasi, makanya dibentengi. Kalau di kita kan nggak ada yang kayak pemaksa. Kalau saya bukan ini, kalau saya dalam rangka menjawab mereka. Ya mereka apa? Ya menjawab fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan keji mereka. Misalnya nih, kalau saya pengen menjawab tuduhan dari mereka, kau harus tabayun ke mereka langsung sebenarnya ya jalurnya ya. nah ini kan saya memberikan kesempatan kepada mereka, tapi apakah mereka bisa naik? Apakah mereka mampu naik? Apakah mereka punya nyali untuk naik ke sini? Mana berani? Bukan. Coba bilang gini. Mungkin Gimana? ya nemu aja pun kalau sama dia mungkin. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sebenarnya kalau seandainya kamu yang pengen ini nih dengarkan Sultan di hadapan 1.200 manusia yang menyaksikan acara ini, saya katakan Zuma, Nandar, ya kan, Rifa, siapa lagi, coba ya, tidak akan pernah berani mereka datang ke tempat saya untuk menjawab. Tidak akan pernah berani. Coba pernah nggak mereka? Jangankan ngajukan permintaan naik. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana respon teman-teman ketika mendengarkan dua orang ini? Luar biasa halunya teman-teman. Luar biasa. Dia tidak menyadari bahwa para ustadznya itu, para polemikus, bahkan juga para mualaf lebih sibuk membahas kekristenan Alkitab, mengobrak-abrik dengan sesuka hati mereka. Lalu di saat yang sama ketika Anda dibahas, justru Anda mengamuk, Anda marah, Anda menyuruh diam. Apakah hal yang sama pernah Anda suarakan terhadap ustadz-ustadz Anda, terhadap para mualaf yang lebih sering membahas kekristenan Alkitab? Bahkan terang-terangan Majelis Ulama Indonesia memberikan award buat mereka sebagai pakar kristologi nasional. Siapa yang berhak memberikan kata kristologi disematkan kepada mereka, kepada para mualaf? Bukankah kristologi itu belajar atau ilmu tentang Kristus? Siapa itu? Apakah ada kata itu dalam Islam? Lalu kenapa disematkan kepada mereka? Apakah karena mereka selalu membahas tentang kekristenan, melompat sana sini, membahas semua dengan sesuka hati mereka? Perhatikanlah ustadzmu, Ustadz Suma. Perhatikanlah Donditan. Perhatikanlah Kainama yang setiap saat, setiap hari membahas kekristenan. Semua mereka tidak ada membahas Quran, jarang sekali, tapi membahas kekristenan setiap hari. Tapi di sini Anda menunjukkan kebodohan Anda, kebutaan Anda, menyuruh orang berhenti. Harusnya perkataan Anda ini Anda tujukan terlebih dahulu kepada sesama Anda, kepada teman-teman Anda, kepada ustadz Anda. Suarakan itu. Mereka tiap hari live kok membahas kekristenan. Masuklah, arahkanlah mereka, bantahlah mereka. Jangan kau bilang pula itu dakwah. Kan itu konyol alasan itu. Membahas Kristen, membahas Alkitab, mengobrak-abrik Alkitab, itu dakwah. Enak sekali kan? Kalau kita bahas Al-Quran, bahas hadis, bahas Nabi Muhammad dan lain sebagainya, kalian tuduh diam atau kalian tuduh penistaan. Di mana letak kewarasan Anda? Dipertanyakan. Kalau Anda bahas Kristen, oh itu dakwah, membentengi gitu. Di mana Anda selama ini? Kayaknya Anda dari hutan mana gitu, saya nggak tahu. Sehingga internet baru masuk ke tempat atau di depan saudara. Sorry ya, Anda itu begitu buta. Nah, yang kedua ini teman-teman, alasannya juga tidak masuk akal. Di Kristen ada kristenisasi katanya. Kata kristenisasi tidak pernah keluar dan bahkan tidak diajarkan dalam Kristen. Biar kau tahu, kristenisasi itu disematkan oleh orang-orang yang melihat dan mengetahui bagaimana penyebaran Injil. Kristenisasi itu kan disematkan oleh orang-orang bukan orang Kristen. Gak ada istilahnya dalam kekristenan itu kristenisasi. Yang Kristen fobia ada, itu baru benar. Nggak masuk akal juga semua kalian ini, oke?
Teman-teman, ingatlah, urusi dulu ustadzmu, urusi dulu mereka, suruh stop membahas kekristenan. Para mualaf stop. Maka orang Kristen pun akan tidak membahas Alkitab Anda. Ya, tidak akan membahas. Kasihan sekali kalian ini selalu mengotak-atik Alkitab, mengais-ngais, tapi di saat yang sama Anda melarang-larang membahas kitab Anda sendiri. Kasihan. Oke, teman-teman. Orang bahas bahas agama lain jago, ketika bahas agama kalian kepanasan. Nggak waras sekali ya. Oke, teman-teman. Jengkel sekali melihat mereka ini. Tidak dewasa, hanya modal stop. Baru tidak penistaan dan lain sebagainya, penjarakan itu. Aduh, anak-anak sekali teman-teman, anak-anak sekali. Sampai kapan kalian bisa dewasa? Seandainya kalian dewasa, tidak ada orang yang cemen, tidak ada orang yang apa-apa penjarakan, apa-apa penistaan. Ya. Jadi urus dulu para ustadz yang bahas Alkitab. Setiap hari ada, masuklah di dalam roomnya. Kau kasih tahu lah di situ, nggak usah bahas Kristen, bahas Al-Quran, hadis. Ya, cobalah. Ya, saya tahu lah, mungkin mereka yang membahas Alkitab, membahas kekristenan, walaupun itu keliru, menyimpang, mereka dapat uang dari dalamnya kan. Itu aja kerjaan mereka. Kalau nggak ada, mana mereka berani membahas Al-Quran? Mana mereka berani mengkritiki Al-Quran? Mana mereka berani mengkritisi hidup sang baginda? Nggak mungkin berani. Ya, saya sudah pelajari hal itu dan juga lihat fakta-fakta yang ada ketika ada orang yang mengkritisi tentang itu. Jadi jangan kepanasan lah. Kalian kalau nggak mau dibahas, jangan bahas Alkitab orang gitu, berhentilah gitu ya. Oke, itu aja, tidak ada yang lain. Oke, jadilah cerdas, nggak usah ngamukan, nggak usah kepanasan. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.